Kamu terluka, ucap Jordi tanpa sadar mengulurkan tangannya pada luka di wajah Lintang. Namun, Lintang menepis tangan itu kasar. Apa pedulimu? Tukasnya sinis. Jordi melengos. Dia bahkan lupa untuk bersikap sinis pada Lintang. Kali ini hati dan jiwanya berontak. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan Lintang pulang dalam keadaan terluka. Aku memang tidak peduli. Hanya saja sebagai atasan, aku tidak ingin dicap jelek oleh pegawai yang lain. Membiarkan begitu saja saat melihat kamu terluka. Ayo, kita cari klinik, ajak Jordi memasang wajah ketus sambil menarik tangan Lintang. Namun, wanita itu mengadu kesakitan saat tangannya dipegang. Jordi kaget, lalu memeriksa tangan Lintang yang ternyata juga terdapat luka gores yang cukup besar. Telapak tangan bagian bawahnya tampak berdarah. Luka kamu parah. Ayo kita cari dokter dulu, ajak Jordi setengah memaksa. Tidak usah, aku bisa sendiri, balas Lintang yang masih menahan ego dan harga diri. Oke, aku tinggalkan kamu di sini, biar nanti preman itu manggil teman-temannya lalu ke sini lagi. Mau? Ucap Jordi setengah menakut-nakuti. Mendengar itu nyali Lintang langsung menciut. Sekarang sudah hampir jam 9 dan dia sendirian harus membetulkan ban yang bocor. Nggak lucu. Sentak Lintang marah. Siapa yang sedang melucu? Aku hanya ngasih pilihan buat kamu. Mau ikut aku cari klinik, atau mau di sini nunggu taksi sambil nemenin preman-preman? Jordi memasang senyum miring. Kamu nakut-nakutin aku biar mau ikut. Aku lebih baik mati di sini, ujar Lintang jumawa. Ya sudah, sahut Jordi sambil ngeloyor pergi, meski hatinya tak tega meninggalkan Lintang sendirian di sana dalam keadaan terluka. Jordi hampir sampai di mobilnya padahal dia sudah jalan selambat mungkin. Hati Lintang mulai ketar-ketir. Dia takut jika yang dikatakan Jordi bakalan terjadi. Memesan taksi online pasti butuh waktu untuk menunggu. Apalagi jika dia mencari bantuan untuk mengganti bannya yang bocor. Tunggu. Aku ikut. Akhirnya wanita itu luluh juga. Dia takut jika Jordi keburu pergi. Jordi yang sedang membuka pintu mobilnya tersenyum penuh kemenangan. Seperti dugaannya, Lintang pasti tidak akan berani sendirian di sini. Lintang menghentikan gerakan tangannya yang akan membuka pintu, saat dilihatnya ada seseorang yang duduk di sana. Dia menatap Jordi dengan amarah. Namun, lelaki itu bisa mengendalikan situasi. Dia lalu berputar menuju ke pintu belakang. Masuklah. Kamu tidak keberatan di belakang, kan? Tanyanya. Tak ada pilihan lain bagi Lintang saat ini selain menuruti lelaki yang dianggapnya brengsek itu. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam. Jordi fokus menyetir, Lintang meringis menahan perih yang mulai terasa, sedangkan Berta hanya diam memperhatikan Jordi dan Lintang dari kaca spion. Jordi segera membelokkan mobilnya saat melihat sebuah klinik 24 jam. Dia langsung turun dan membukakan pintu belakang untuk Lintang keluar. Berta menyungging senyum melihat sikap Jordi. Ayo, ajak Jordi yang hendak memapah Lintang. Namun, wanita itu menolak. Aku bisa sendiri. Lintang gegas turun dengan wajah ditekuk. Dia jalan duluan ke dalam klinik. Lalu, Jordi mengikutinya. Lelaki itu mendahului Lintang untuk mendaftar. Lintang hanya bisa pasrah saat Jordi menyuruhnya untuk duduk menunggu dipanggil. Ada satu orang pasien yang menunggu di sana sebelum Lintang. Tidak butuh waktu lama, setelah pasien yang tadi keluar, akhirnya giliran Lintang yang dipanggil. Wanita itu masuk. Awalnya Jordi ingin menemani, tetapi Lintang melarangnya. Kamu pulang aja. Nanti aku pesan taksi dari sini. Pergilah. Usir Lintang sebelum masuk. Jordi yang sebetulnya masih ingin menemani, tidak bisa memaksa. Dia mengerti jika Lintang merasa tak enak hati dengan keberadaan Berta. Dia lalu memesankan taksi online untuk Lintang. Jordi ingin memastikan jika Lintang pulang dalam keadaan aman.
Dia menyuruh taksi itu menunggu Lintang yang masih diobati. Sebelum pergi, Jordi menyimpan sejumlah uang di administrasi. Jika uangnya lebih, kamu ambil saja. Tapi jika kurang, kamu bisa hubungi saya di nomor ini. Nanti saya akan bayar sisanya. Wanita yang di dalam itu tolong jangan diminta bayar, pinta Jordi sembari menyerahkan lembaran uang dengan sebuah kartu nama. Petugas administrasi itu mengangguk. Berta yang melihat itu hanya tersenyum miring. Kamu sangat mencintainya, ucap Berta memecah sunyi saat mereka sudah di dalam mobil. Jordi tertawa malas. Tentu saja. Dia itu adikku. Aku harus menjaganya. Tidak. Kamu mencintainya sebagai seorang laki-laki pada wanita, balas Berta dalam bahasa Italia. Itu hanya penilaianmu saja. Jordi membuang muka. Aku bisa melihatnya dengan jelas, Jordi. Lihatlah, sekarang saja kamu masih menunggui dia secara diam-diam. Kamu ingin memastikan jika dia baik-baik saja. Sudah kubilang, tentu saja aku menyayanginya. Dia itu adikku. Lagi-lagi Jordi mengelak dengan nada suara meninggi. Berta tertawa miris. Aku bahkan tidak pernah melihat cinta sebesar itu. Kamu rela menderita sendiri, hanya agar dia tidak tahu masa lalunya. Kamu merahasiakan ini, agar dia tidak pernah tahu siapa orang tua sebenarnya. Bukan begitu. Cecar Berta yang sempat menjadi teman curhat Jordi saat di Italia. Dia masih ingat saat lelaki itu mabuk berat untuk melupakan sejenak masalahnya. Namun, dalam keadaan mabuk itu Jordi justru menyeracau mengungkap semua rahasianya. Berta hanya bisa mendengarkan dan merasa kasihan. Jordi melengos saat mendengar perkataan Berta, karena yang dikatakannya benar. Dia rela memendam semuanya agar Lintang tidak terluka dengan kenyataan di masa lalu. Seorang anak hasil perkosaan dan ditinggalkan. Aku tidak yakin dengan permintaanmu soal hubungan kita. Kamu hanya bersikap baik saat di kantor. Aku bisa pastikan jika kamu hanya ingin memanas-manasi dia saja, bukan? Tuduh Berta. Jordi masih diam tak menjawab. Ternyata segalanya bisa ditebak secara mudah oleh wanita di sampingnya. Tidak, Berta. Aku benar-benar mau mencoba sama kamu. Hanya saja aku butuh waktu. Wajah Jordi tampak serius. Berta kembali melengos. Awalnya dia percaya dengan niat Jordi yang ingin mulai berpacaran dengannya. Dia tahu jika Jordi selalu cuek pada perempuan selama di Italia, karena itu saat sikap Jordi agak cuek padanya, Berta anggap itu hal yang biasa. Berta adalah salah satu teman Jordi semasa kuliah, jadi sudah cukup lama wanita itu mengenal tabiat Jordi sehari-hari saat di kampus. Aku tidak mau berhubungan dengan lelaki yang belum selesai dengan masa lalunya. Berta menyindir. Jordi terdiam sesaat. Aku ingin menghapus masa lalu. Aku ingin mencobanya. Apa itu salah? Ucapnya kemudian. Jika kamu hanya menulis nama dia di hamparan pasir pantai, itu akan segera terhapus. Tapi, kamu sudah menyimpannya di hati kamu, Jor. Dia tidak akan bisa hilang begitu saja, sergah Berta berapi-api. It's enough. I quit from this game. Sorry, lanjut Berta dan turun dari mobil. Wait, Berta. Dengarkan dulu. Jordi ikut keluar dan mengejar wanita itu. Namun sayang, dia sudah keburu mendapatkan taksi. Sit. Umpat Jordi memukul angin. Dia mengembus napas panjang untuk mengurai sesak di dada. Jordi buru-buru kembali ke mobilnya saat melihat Lintang yang baru keluar dari klinik dan berbincang dengan sopir taksi. Wanita itu tampak memindai sekeliling, berusaha mencari keberadaan Jordi. Dia merasa sangat aneh dengan sikap lelaki itu. Sebentar baik, sebentar jahat, lalu baik dan jahat lagi. Begitu jahatnya saat lelaki pergi begitu saja dan kembali dengan seorang wanita bule yang membuat hatinya hancur seketika. Lalu, saat dia terluka, malah melakukan sesuatu yang membuat hatinya terpana lagi. Aku benci kamu, Jordi. Umpat Lintang dalam hati.
Dia lalu naik ke taksi yang ternyata sudah dipesan oleh Jordi. "Hey, Berta. What are you doing?" Jordi menghalau tangan Berta yang terlihat membereskan baju-bajunya dari lemari ke koper. "Lepas. Aku mau kembali ke Italia," jawab wanita berambut pirang itu menepis tangan Jordi yang menghalanginya. "Bert, kita bisa mencobanya. Please, help me," pinta Jordi memelas. Wanita cantik itu lantas berbalik dan menampilkan wajah juga matanya yang memerah karena tangis. "Are you sure?" Berta melangkah mendekati sang lelaki. Jordi menelan salivanya berat saat tatapan mereka bertemu. Hatinya kebat-kebit seolah tak pernah melakukannya. Bukankah orang bilang jika laki-laki itu sangat mudah jika mengikuti naluri hasrat birahinya? Tapi kenapa saat ini rasanya begitu sulit bagi Jordi? Wanita itu semakin mendekat dan mendaratkan bibirnya di bibir Jordi. Berta melakukannya penuh gairah, namun nyatanya Jordi tak menanggapi. Kamu sama sekali tidak bisa bersamaku," ucap Berta mendorong tubuh Jordi dan kembali pada tumpukan bajunya. Jordi mematung sambil merutuki dirinya sendiri yang tak bisa menghapus Lintang dari ingatan. "Oke, let's do it," ucap Jordi menarik lengan Berta. Dia bahkan berusaha mencium sang wanita dengan paksa. "Tidak. Aku tidak mau kamu memaksakan diri. Aku ingin melakukannya atas dasar cinta." Berta menepis tangan Jordi yang masih memegang lengannya. Lelaki itu terdiam dengan tatapan kosong. "Hiduplah dalam mimpimu. Nikmati rasa sakitmu untuk cinta yang tidak akan pernah bisa kamu raih. Kamu hancur karena cintamu mustahil. Tapi jangan kamu ajak aku untuk hancur bersamamu," ucap Berta yang secepat kilat menarik kopernya dan menyenggol tubuh Jordi yang masih mematung menghalangi jalan. Tubuh Jordi bagai kapas diguyur hujan. Dia luruh lalu terduduk di pinggiran kasur di apartemennya. Apartemen yang awalnya akan dia tempati dengan Lintang jika sudah menikah nanti. Dengan langkah gontai Jordi menuju minibar yang ada di sana. Meraih sebuah gelas kecil dan botol berisi minuman beralkohol yang dia beli saat pulang dari Italia. Sudah lama sekali dia tidak menyentuh minuman haram itu, sampai masalah ini menerpanya. Dengan senyuman kecut dia mulai menenggak gelas demi gelas minuman itu. Jordi tertawa bercampur tangis. Botol itu kini telah kosong dan Jordi masih ingin meminumnya. Otaknya masih saja dipenuhi dengan Lintang. Bayangannya masih saja tak mau hilang. Jordi marah, entah pada siapa. Dia lalu lemparkan botol itu dan menghantam lantai hingga hancur. Persis seperti hatinya saat ini. Pikirannya yang sedang kacau karena pengaruh alkohol. Tanpa sadar dia mengambil ponsel dan menekan nomor Lintang. Lintang yang baru sampai di rumah mengerutkan keningnya saat melihat nama Jordi di layar. Rasa kesal dan sakit hati membuatnya enggan mengangkat. Namun, dering itu tak juga berhenti dan membuat Lintang penasaran. "Halo, sapa Lintang?" "Halo, Lintang. Kenapa kamu pergi?" Ceracau Jordi di bawah pengaruh alkohol. Dia masih duduk di kursi bar. Lintang semakin tak mengerti apa maksud Jordi. "Kamu mabuk?" tanya Lintang. "Aku rindu sama kamu, Lintang. Aku cinta sama kamu. Kenapa kamu harus menjadi adikku?" Jordi kembali meracau. "Apa maksud orang ini?" Gumam Lintang menarik ponselnya dari telinga, lalu menatap layarnya yang masih tersambung dengan Jordi. Hanya saja tak lagi terdengar suara dari seberang sana. Namun, selang beberapa saat terdengar suara berdebum dan barang pecah belah yang jatuh. Jordi yang jatuh tak sengaja menekan mode video. Meski tak jelas, tapi terlihat di sana Jordi yang terkapar dengan pelipis yang terluka. Lintang kaget. Hatinya tak tega melihat itu. Bagaimanapun juga lelaki itu masih mengisi hatinya. Bahkan di antara mereka belum ada kata putus. Jordi, kamu kenapa?" Pekik Lintang ketakutan. Hatinya semakin gentar saat melihat pelipis Jordi berdarah. Dia mengenali tempat itu.
apartemen yang pernah diperlihatkan oleh Jordi padanya. Lintang ragu antara ingin pergi atau membiarkan lelaki itu sampai ada orang lain yang menolong. Hatinya ingin menolong, tetapi otaknya berkata jangan. Namun, pemandangan itu kembali membuatnya tak tega. Lelaki itu yang tadi datang menolong sampai memesankan taksi untuknya. Rasa perih di tangan tak lagi dirasa. Dia mengambil kembali tas selempangnya dan beranjak pergi. "Ma, aku pinjem mobil. Mobilku bocor ban di jalan, tadi," ujar Lintang sambil meraih kunci mobil mamanya meski belum dapat persetujuan. Marina yang sedang menonton TV menoleh dan baru menyadari tangan Lintang yang diperban. "Mau kemana? Tangan kamu kenapa?" cecar Marina. "Nggak kenapa-napa, tadi jatuh di kantor. Aku ada perlu dulu sebentar." "Pinjem dulu, ya?" pinta Lintang sambil bergegas pergi. Jalanan masih ramai meski tak sepadat sore hari saat orang-orang pulang kerja. Mobil yang dikendarai Lintang meluncur membelah pekatnya malam. Hanya butuh waktu 1 jam untuk sampai di apartemen itu. Lintang gegas menuju lift untuk sampai di lantai 10. Dia masih ingat kode angka untuk membuka kunci. Saat pintu terbuka, tampak Jordi yang terkapar tak jauh dari minibar. "Jordi," panggilnya dan gegas meraih tubuhnya hingga berbalik. "Kamu kenapa?" tanya Lintang. Namun sepertinya Jordi tak sadarkan diri karena mabuk. Lintang berusaha menyeret tubuh jangkung itu menuju sofa. Sangat berat bagi wanita yang tak pernah bekerja kasar. Setelah membaringkan Jordi di sofa, Lintang gegas membuat air panas untuk membersihkan luka di pelipis Jordi. Peralatan-peralatan sudah dia tahu tempatnya karena pernah Jordi tunjukkan padanya. Sebuah handuk kecil dan sebaskom kecil air hangat Lintang bawa ke meja di depan sofa. Setelah itu dia mengambil obat merah, kain kasa juga plester dari kotak obat. "Duh, kok bisa sampai gini sih?" gumam Lintang mulai membersihkan darah di pelipis Jordi. Lelaki itu tampak meringis dalam kesadarannya. Lintang menduga jika Jordi terjatuh dan tanpa sengaja kepalanya terkena ujung meja minibar yang terbuat dari batu marmer. Setelah bersih, Lintang mulai memakaikan obat merah, lalu dibalut kain kasa dan plester. Selesai mengobati, Lintang menatap wajah tampan itu lekat-lekat. Kepala Jordi kini berada di pangkuannya. Lintang sulit untuk mengelak jika dia begitu merindukan lelaki ini setelah sekian minggu terpisah. Rasanya sulit untuk diterima jika Jordi berubah sikap hanya dalam waktu sekejap. Selain itu dia tidak mengatakan alasannya apa. Rasa lelah merenggut kesadaran Lintang. Tanpa sadar dia jatuh tertidur. "Lintang, Lintang, jangan pergi." Kembali terdengar racauan lirih dari mulut Jordi. Lintang tersadar dan menatap wajah tampan itu sekali lagi. Wajahnya tampak berkeringat dan memerah. Lintang meraba kening Jordi yang ternyata panas. "Kamu demam?" pekiknya kaget. "Aku ambilkan obat ya." Lintang hendak bangkit. Jordi membuka sedikit matanya. Dia menahan tangan Lintang agar tidak beranjak. "Jangan pergi," ucapnya memelas seperti anak kecil. "Aku ambilkan air buat kompres sama obat." "Ya," ucapnya lirih. Jordi sudah mulai kembali kesadarannya. Dia lalu mengangguk lemah. Lintang membawa air untuk kompres dengan handuk kecil yang tadi dia cuci selepas membersihkan darah di pelipis Jordi. Dia menyimpannya dulu di meja, lalu mengambil obat dan segelas air putih. "Minum dulu obatnya, nanti aku kompres," pinta Lintang. Jordi lalu bangun untuk duduk. "Kamu udah makan, kan?" tanya Lintang. Jordi menggeleng. Lintang mendengkus. Dia kemudian beranjak menuju dapur dan mencari bahan makanan di sana. Beruntung ada roti tawar dan aneka selai. Lintang kemudian membuka bungkus roti dan menambahkan selai. Hal yang tidak pernah dia lakukan di rumah. Dari kecil dia begitu dimanja oleh seisi rumah. Selai yang dioleskan sama sekali tidak rapi, tapi dia bawa juga pada Jordi.
Makan ini dulu, pinta Lintang menyerahkan piring kecil berisi roti dengan selai yang acak-acakan. Meski masih pusing, tapi Jordi sudah bisa menilai. Dia tersenyum melihat kondisi selai di atas roti. Terima kasih, ucapnya dan menerima roti acak adut itu lalu memakannya. Setelah memberikan obat, Lintang bangkit hendak pamit. Aku pulang dulu. Kamu tidurlah, ujarnya. Namun Jordi menarik tangannya. Jangan pergi. Please, ucapnya memelas. Bukan Lintang tak punya harga diri, tetapi dia ingin tahu ada apa di balik perubahan sikap Jordi ini. Meski otaknya terus berontak, tetapi hatinya berkata lain. Lintang mengangguk. Aku akan tunggu sampai kamu tidur, ucapnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.